Anies Baswedan merupakan figur yang dinilai banyak kalangan sangat layak memimpin Indonesia ke depan, sehingga mereka yang saat ini tengah menikmati kekuasaan, sangat takut jika Anies memenangkan Pilpres 2024 dan membuat mereka harus menyingkir dari istana. Sebab, Anies merupakan antitesa mereka. Ini terlihat dari cara Anies memimpin Jakarta dan cara mereka mengelola negara. Apalagi karena Anies termasuk figur yang agamis dan dekat dengan kelompok Islam, kelompok yang mereka tuding sebagai kelompok radikal dan intoleran. Orang yang menganggap Anies layak menjadi presiden salah satunya adalah mantan politisi PSI yang juga mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Chandra. Silakan ini orang selalu juga melihatnya posisi menarik banget kan, karena kalau PSI itu kan benar orang semua udah tahu posisinya bagaimana dengan Anies Baswedan. Tapi tiba-tiba muncul orang seperti Dr. Surya Chandra dan banyak beberapa teman-teman lainnya dari PSI dan sebagainya. Coba anda jelaskan, tapi saya kira kalau anda menjelaskan sini itu memberikan keyakinan mereka bahwa mereka ini nggak salah pilih gitu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya dan barangkali sebagian teman-teman ya, banyak yang baik di PSI maupun di luar PSI, ada beberapa alasan kenapa Pak Anies Baswedan itu pantas jadi presiden yang berikut. Ada dua kepala daerah atau pimpinan politik di Indonesia ini yang saya kira dari awal berkuasa sampai menjelang akhir atau sampai akhir itu digebukin terus-menerus dan berhasil, relatif berhasil. Pertama adalah Pak Jokowi, kedua adalah Anies Rashid Baswedan. Sama-sama berhasil. Jadi buat saya itu pilihan yang sangat rasional dan sangat masuk akal kalau Anies Rashid Baswedan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo yang berikut. Dan ada banyak alasan, kita bisa menjelaskan, saya bisa jelaskan karena saya tahu kerjaan-kerjaan detail ya di lapangan. Dan yang kedua saya kira memang berkuasa itu, ini pengalaman agak pribadi nih Bang ya. Berkuasa itu satu hal, tapi melaksanakan amanah dan betul-betul melaksanakannya dengan penuh integritas seperti yang diharapkan oleh Bang Saud dan teman-teman, saya kira itu hal lain. Jadi dalam berpolitik saya kira butuh keikhlasan itu. Nah saya merasakan itu. Bang Habil tadi, juga teman-teman Bang Syarif, Bang Sirajudin, Bang Andi Sinulinga, ini orang-orang yang tergerak karena hati. Dan dengan kekuatan hati sebesar itu, nggak ada alasan kita nggak memenangkan pertarungan ini. Jadi ini frekuensinya sudah dipancarkan. Dan rasanya semesta akan meresponnya, karena semesta itu tidak merestui atau membenarkan kita, dia cuma merespon frekuensi yang kita sampaikan. Dan frekuensi hari ini saya kira itu luar biasa. Jadi kita perlu berterima kasih pada tiga partai yang sudah resmi mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Tapi rasanya juga kita perlu berterima kasih pada KIB. Jadi Bang Habil memang pantas, mereka harus ketemu dengan dirimu tuh nanti dalam proses perjuangan ini. Nah yang lain saya kira, kalau saya sudah membayangkannya itu bukan lagi bagaimana cuma memenangkan Pak Anies sebagai presiden ya. Tapi kalau seorang Anies Baswedan menjadi presiden, kira-kira apa sih model kepemimpinan beliau yang akan dilakukan? Ini gampang banget, kita kalau cukup peduli, cukup membuka hati, khususnya yang tinggal di DKI, itu nggak akan kesulitan menemukan hal-hal itu. Approval rating antara 80-83% dari dua lembaga survei itu saya kira mengatakan banyak hal ya. Dan ini bukan asal approval rating, kan tidak bisa beli itu. Rakyat Jakarta melihat sendiri, mengalami sendiri apa yang dilakukan gubernurnya Jakarta 5 tahun terakhir ini, dan rasanya sih ya memang benar segitu. 80-83 itu tinggi banget, nggak bisa dibantah soal itu. Kalau beliau memimpin, saya membayangkan beliau ini akan menjadi tidak cuma pemimpin pembangunan. Kalau bangun infrastruktur segala macam itu tergantung duit. DKI itu punya 80 triliun anggaran. Jadi apa aja bisa dikerjakan di DKI asal mau ya. Asal niat, asal ikhlas tadi.
Tetapi menjadi pemimpin yang punya visi kebangsaan dan kenegarawanan itu hal lain lagi. Nah, rasanya 5 tahun terakhir ini seorang Anies Baswedan menghadirkan itu. Saya kalau boleh jujur latar belakangnya minoritas, triple minoritas karena saya juga disabel gitu ya. Nggak cuma Cina dan Kristen, tapi disabel gitu ya. Rasanya kok nggak ada kerja atau kebijakan beliau, tindakan beliau sebagai gubernur yang mendiskriminasi teman-teman saya atau yang dianggap kita pikir sebagian barangkali ada di sini juga akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ketika di DKI. Tidak ada ya. Ini barangkali konfirmasi dan barangkali testimoni bahwa beliau tidak cuma akan jadi presiden yang membangun, presiden yang mengayomi semuanya, siapapun kelompoknya. Dan ini rasanya dibutuhkan karena kita butuh stabilitas dalam bekerja ke depan. Mengatasi krisis, menghadapi tantangan yang semakin luas. Kalau ini krisis katanya Bang di Eropa dan mungkin akan berdampak ke kita. Ini harus disiapkan dari sekarang. Dan dari semua capres yang ada, ya rasanya memang Pak Anies yang siap. Dia sudah buktikan, dia akan lakukan itu. Dan kita semua dengan dukungan para senior dengan di sini, rasanya kok nggak ada alasan kita bisa wujudkan cita-cita besar negara ini menjadi bangsa yang baik dan sejahtera. 2045 nanti itu akan jadi milestone ya, terbang emas Indonesia. Nah yang lain saya kira karakter atau kualitas seorang Anies Baswedan kalau menjadi presiden, ya ini boleh dibilang brilliant politician lah, jago banget gitu. Kan tadi saya bilang bekerja satu hal, memperlihatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa dia bekerja dan baik, itu hal lain lagi. Kita semua punya tantangan itu. Semua yang pernah atau menjadi politisi, pernah menjabat atau belum menjabat gitu ya, akan tahu tantangan itu. Bekerja baik aja nggak cukup kalau masyarakat tidak tahu. Nah ini bagi saya dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Dia akan bisa meyakinkan rakyatnya bahwa mau ke arah mana, kita akan bergerak menuju kemana. Seorang yang punya visi, punya mimpi besar seperti ini kita butuhkan sekarang. Bukan cuma pelaksana atau petugas partai yang nurut aja apa kata mau orang-orang dekatnya, tapi harus orang yang punya keberanian, integritas kata Bang Saud tadi, memimpin bangsa ini tanpa kecuali. Semua golongan dilayani. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih gitu. Dan lagi-lagi Jakarta menjadi saksi apa dan bagaimana seorang Anies Baswedan memimpin Jakarta itu. Boleh sedikit referensi ya. Ya, Kementerian Atr BPN anggarannya cuma 8,5 triliun setahun. Itu seluruh Indonesia dengan 400 kantor se-Indonesia. DKI itu 80 triliun. Jadi bisa jadi memimpin DKI itu seperti memimpin 10 kementerian. Dan kalau memimpin DKI berhasil, rasanya pantas jadi presiden di Indonesia. Nah yang akhirnya saya kira Pak Anies sering menyampaikan ya, pemilu itu adalah kesempatan kita mengoreksi apa yang kurang, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki, termasuk kalau yang ada yang keliru kita ubah dan menghadirkan yang baru. Hal-hal ini dibutuhkan karena negara ini harus berlanjut pembangunan ke depan, tapi juga punya arah yang tegas ke arah ke depan. Tidak cuma bagaimana bagi-bagi kekuasaan, barangkali nanti Pak Anies juga harus bagi-bagi kekuasaan, tapi apa yang menjaga beliau terus memberikan arah pada bangsa ini jabatan politik itu memberi arah. Jadi saya tuh Bang Saud, salah satu bonusnya jadi aktivis dulu ya, begitu jadi wamen, teman-teman PNS itu butuh retorika, butuh mimpi. Rasanya Pak Anies ini akan memberikan mimpi itu, beliau juga akan mewujudkan itu. Dan kalau kita dukung, Indonesia ini rasanya akan baik dan maju, lebih sejahtera ke depan. Itu perjuangan, itu juga barangkali panggilan kita, dan saya senang banget diundang Bang Andi Sinulinga, thank you banget. Ini saya nggak tahu ya, ini rencana awal ini saya kira nggak mikirin bahwa PKS akan deklarasi 2 hari lalu, tapi kok rasanya momentumnya pas banget. Jadi thank you banget ini Bang Abil, Bang ini luar biasa.
feel-nya udah dapat, tinggal kita berjuang mulai dari hari ke hari, perjuangan yang menyenangkan karena datang dari ketulusan dan keikhlasan dalam bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.